Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita lihat tafsirnya. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ayat yang ke-59. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ayat yang ke-59. فَجَاءَ مِنْ بَعْدِ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ الْمُصْطَفَيْنِ أَتْبَاعُ سُوءٍ وَضَلَالٍ ضَيَّعُوا الصَّلَاةَ falam ya'tu biha 'alal wajhil matlub. Maka datanglah setelah para anbiya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, yang disebut atba' su' wa dhalal, pengikut sesuatu yang buruk dan kesesatan, ya, pengikut hawa nafsu. Dan mereka itu cirinya dhayya'us shalah, menyia-nyiakan salat, tidak melakukan salat, atau lam ya'tu biha 'alal wajhil matlub, mereka tidak menjalankan salat itu sesuai dengan yang semestinya. Ya, ada yang salatnya bolong-bolong atau salat tidak sesuai dengan syarat rukunnya, ya. Sehingga seperti salatnya siapa atau binatang apa biasa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ya disebutkan seperti burung yang mematuk atau ayam yang memakan biji-bijian, atau yang jelas dia di dalam salatnya tidak tumakninah, terlalu cepat, ya. Karena tumakninah salah satu rukun daripada salat. Sering kita melihat orang-orang yang salat belum tegak, ya, belum tegak di dalam rukuknya, ya. Baru begini, ya. Entah dia membaca apa, cepat sekali, ya. Nah, ini termasuk salah satu yang bisa menjadikan salatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang salat terlalu cepat, ya. Sehingga Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah sehingga karena kamu belum salat, ya. Orang ini salatnya terlalu cepat, dan betapa banyak kita menyaksikan hal itu di masjid-masjid tempat kita salat. Maka kita harus salat sesuai dengan yang semestinya, syarat rukunnya, terutama dalam hal ini adalah tumakninah. Wartakabu ma tashtahihi anfusuhum minal ma'asi kazina, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, ya, seperti melakukan kemaksiatan, di antaranya zina, ya. Fasaufa yalqauna syarran fi jahannama wa khaybah, ya. Mereka pasti akan menemui keburukan, ya, di mana di neraka jahanam. Mereka akan menemui keburukan, menemui hal yang sangat mereka sesalkan nantinya di akhirat. Ayat berikutnya, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Illa, kecuali man taba min taqsirihi wa tafritihi, orang yang betul-betul bertobat kepada Allah dari kekurangan yang dia miliki dan dari sikap dia yang berlebih-lebihan, ya. Wa amana billahi wa amila amalan salihan, dan beriman kepada Allah, beramal salih. Fa ulaikal mausufuna bihadhihi sifat, orang-orang yang sifatnya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, yadkhulunal jannah, insyaallah akan masuk surga, wala yanqusuna min ujuri amalihim syai'an walau qal, dan pahala dari amal perbuatan mereka tidak akan berkurang sedikit pun.
Ikhwas sekalian, ayat ini sedikit perlu kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupan dunia ini kita seluruhnya punya kesempatan selama masih hidup untuk bertaubat kepada Allah. Berapapun banyaknya dosa kita dan berapa kali kita melakukan dosa itu tetap Allah terima, ya. Jadi tidak boleh ada yang beranggapan karena sudah kotor, terlalu banyak dosanya, malu kepada Allah, tidak mau mendekat ke masjid. Ini pemikiran dan mindset, pola pikir yang sesat, ya. Ini adalah kekeliruan berpikir. Allah itu selalu menerima taubat hambanya berapapun banyaknya dosa dan berapa kali dia melakukan dosa. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, laulam tudznibu, andai kata kalian itu tidak berbuat dosa, la dzahaballahu bikum, pasti Allah akan membinasakan kalian. Ya, la dzahaballahu bikum. Wa la jaa biqaumin yudznibun, dan Allah akan mendatangkan kaum yang berbuat dosa, fayastaghfirunallah, lalu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, lalu Allah akan mengampuni mereka. Rawahu Muslim, haditsun sahih. Ya. Artinya bukan kemudian ini motivasi untuk berbuat maksiat, enggak. Motivasi untuk senantiasa bertaubat. Ya. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Allah ingin untuk menjadikan iman itu sesuatu yang kalian cintai, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah akan menghiasi iman itu sebagai perhiasan, sesuatu yang berada di dalam hati-hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menghendaki kalian supaya membenci kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Ya. Imam An-Nawawi, coba diperhatikan, Imam An-Nawawi di dalam menjelaskan hadis ini membuat bab qabulut taubah minadz dzunub wa in takarrarat dzunub wa taubah. Jadi ada bab di mana hadis ini dijelaskan di dalam syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi, disebutkan apa? Qabulut taubah, diterimanya taubat, minadz dzunub, dari berbagai dosa, wa in takarraratidz dzunub, meskipun dosa itu dilakukan berulang-ulang, wa taubah, demikian juga dengan taubat itu. Di dalam syarah Imam Nawawi dalam syarah Muslim ini beliau mengatakan, walau takarrara dzam mi'ata marrah, andai kata dosa itu dia lakukan berulang-ulang sampai 100 kali, au alf marrah, atau 1000 kali, au aktsar, atau lebih daripada 1000 kali, wa taba fi kulli marrah, dan dia bertaubat pada setiap kali dia berdosa, meskipun sampai berapa? 1000 kali atau lebih, qubilat taubatu, maka taubatnya akan diterima di sisi Allah, wa saqatat dzunubuh, dan berguguran dosa-dosanya. Nah, walau taba 'anil jami' taubatan wahidah, dan andai kata dosa yang banyak ini yang dia sudah lakukan ratusan ribuan kali, dilakukan sekali tobat, ba'da jami'iha, setelah dia melakukan sekian banyak dosa yang sudah tidak terhitung itu, sahhat taubatuhu, maka taubatnya sahih atau diterima insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ya. Kemudian
ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri, ala yastahyi ahaduna min rabbih yastaghfiru min dhunubihi thumma ya'udu thumma yastaghfiru thumma ya'udu. Apa ndak malu salah seorang dari kami, dari kita orang ini kepada Tuhannya? Dia minta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya, lalu kembali mengulangi dosanya, lalu minta ampun lagi, lalu balik lagi. Apa ndak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dikatakan, apa yang dijawab oleh Syekh Hasan Al-Basri, faqal wadda syaitanu law dhafira minkum bihadza fala tamallu minal istighfar. Sungguh setan itu menginginkan kalian ya untuk punya pikiran seperti ini. Lau dhafira minkum bihadza. Karena setan akan beruntung, merasa beruntung kalau ada manusia yang merasa dirinya kotor lalu sudah merasa malu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh setan. Ya. Fala tamallu minal istighfar. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, oleh karena itu jangan kalian merasa bosan untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Berapapun banyak dosa kita, selama masih hidup. Karena begini. Bismillah. Dalam pergulatan, peperangan kita untuk perang melawan hawa nafsu, perang melawan setan, ini pasti kita tidak bisa selalu menang, pasti itu. Ya, luar biasa godaan setan itu dari depan, belakang, kanan, kiri, dari atas, dari seluruh penjuru. Ya, 24 jam kerja tidak pernah berhenti. Pasti kita suatu saat kalah. Ya, sehebat apapun kita pasti kalah. Ya, suatu saat pasti kita kalah, dan disitulah Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Nah, apalagi orang yang lemah iman akan banyak kalahnya. Tetapi kalau dalam suatu pertandingan, ya, itu tentu yang dihitung adalah yang pada saat finishnya. Ya, antum kalau melihat pertandingan misalnya balap sepeda itu, ya, apa namanya itu, ya, yang ahli sepeda gunung dan seterusnya, itu kan ada balapannya, ya, atau motor lah, ya, atau mobil, ya. Meskipun dalam etapa awal dia menang, tapi kemudian kecelakaan, ya sudah, ya, yang dihitung itu finishnya. Kita juga demikian. Maka jangan merasa pada saat kita dalam kondisi aman, dalam kondisi taat kepada Allah, jangan merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita tetap khawatir karena yang dihitung nanti adalah pada finish, pada akhir kehidupan kita, tidak pada saat sekarang ini. Ya, betapa banyak cerita kisah pendeta Barseso yang puluhan tahun ibadah, lalu kemudian akhir hayatnya dia menjadi penyembah setan, lalu masuk neraka, naudzubillah. Tetapi ada banyak cerita orang-orang yang hidupnya dalam kondisi yang sangat luar biasa, penuh dengan kejahatan, kemaksiatan. Seperti siapa? Fudail bin Iyad. Itu kepala perampok, kepala penjahat, ya. Pokoknya disebutkan nama dia, orang sudah takut semua. Lalu dia taubat kepada Allah, lalu menjadi orang yang alim, menjadi abid, menjadi zahid. Subhanallah. Itu kita tidak tahu akhir kehidupan kita, ya. Bagaimana akhir kita, maka harus selalu khawatir dan tidak perlu memikirkan orang lain, ya. Selalu menilai orang lain, tidak, menilai diri kita sendiri, karena kita bertanggung jawab atas keselamatan diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya. Ini jadi kita harus hati-hati agar betul-betul tidak salah dalam konsep urusan
taubat dan maksiat. Ya, karena masih banyak kaum muslimin yang salah di dalam memahami soal taubat ini. Itu bukan berarti wah kalau gitu enak, ya kita bisa setelah melakukan maksiat istighfar. Ya, oke. Sekarang siapa yang menjamin pada saat kita melakukan maksiat lalu tidak dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjamin? Dari situ maka kita harus hati-hati. Karena kita diberi kesempatan kalau masih hidup. Lah pas dia melakukan kemaksiatan, ada enggak orang yang waktu berzina lalu dicabut nyawanya oleh Allah? Ada. Maka harus hati-hati. Tidak bisa kemudian kalau begitu enak ya. Habis maksiat kita istighfar, tobat diterima. Iya. Tapi apa ada jaminan kita hidup dan terus masih bisa melaksanakan istighfar, taubat? Karena belum tentu pada saat kita melakukan maksiat itu kita kemudian masih hidup setelahnya. Ya. Nah, dalam masalah yang lain ada seorang ulama diajak oleh orang-orang yang biasa nongkrong-nongkrong, "Wahai Syekh, ya sekali-kali cobalah kita santai bersama kami ya." Lalu beliau mengatakan, "Kalau kamu bisa menghentikan matahari dari berputar, saya akan bersama kalian di dalam kesia-siaan ngobrol ngarol yang enggak ada manfaatnya." Ya, sampai segitunya para ulama di dalam menghargai waktu, karena kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Ya, baik. Selanjutnya ayat yang ke 61, jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Ya, jannatu iqamah wa istiqrar adalah yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ini apa? Jannatu yang saleh, yang bertaubat, yaitu surga-surga yang tempat untuk dia bertempat tinggal di sana ya untuk selama-lamanya. Allati wa'adar rahman ibadahu salihina bil ghaib, di mana Allah menjanjikan, yang Maha Pengasih menjanjikan kepada para hambanya yang salih bil ghaibi, secara gaib. Allah menjanjikan pasti kalian akan masuk surga, tapi nanti ya, bukan sekarang ya, gaib. Kalian belum pernah melihatnya. Ayyudkhilahum fiha, Allah pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga itu. Wahum lam yarauha, mereka belum melihatnya. Fa'amanu biha, tapi mereka beriman dengan surga yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Fa wa'dullahi bil jannah wa in kana ghaiban atin la mahalah, bahwasanya janji Allah dengan surga meskipun itu gaib, tidak terlihat oleh mata, oleh pandangan kita, atin la mahalah, pasti akan datang. Itu orang beriman. Sama dengan kita yang bekerja di kantor. Ya, itu percaya. Meskipun tidak digaji di depan, kita percaya nanti akhir bulan pasti dikasih gaji atau dikasih imbalan. Maka kita bekerja dengan baik, bekerja keras, karena yakin nanti ada imbalannya, diberi gaji pada akhir bulan, meskipun bukan sekarang. Nah, gaji kita, pahala kita di surga itu udah pasti. Cuman bedanya dengan orang bekerja di dunia, ini soal timingnya saja agak lebih lama, yaitu setelah kita wafat. Itu dikasih oleh Allah SWT sejak di kuburan sampai nikmatul kubur, sampai nanti di surga. Orang yang beriman pasti yakin itu, ya, tidak ada keraguan sama sekali. Seperti orang yang bekerja keras karena dia yakin nanti akan ada gajinya di akhir bulan. Ya, nah, ini persoalannya orang sekarang itu apa yang tidak terlihat, apa yang belum datang, ya dia anggap tidak ada, ya, atau tidak meyakinkan. Maka dia ingin yang cash, ya, semuanya serba cash, semua serba instan. Ini persoalan,
ya. Ini persoalan iman itu, nah, kalau surga itu langsung ditampakkan, neraka langsung ditampakkan, pasti semua orang kan beriman pasti, ya. Tetapi disinilah ujiannya, karena ujian keimanan itu dengan sesuatu yang gaib. Allah tidak bisa dilihat di dunia, kemudian surga neraka tidak bisa dilihat, siksa kubur tidak bisa didengar kecuali oleh selain bangsa jin dan manusia, semuanya bisa siksa dan nikmat kubur itu, ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, ya dianggap ini hanya dongeng. Na'udzubillah, ya. Nah, itu nanti akan ada pada ayat berikutnya. La yasma'una fiha La yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. La yasma'una fiha fudulan wala kalam fuhsh. Bahwa di surga itu mereka tidak mendengarkan sesuatu yang berlebih-lebihan dari ucapan yang tidak berfaedah, kalimat, ya, perkataan yang tidak berfaedah, wala kalam fuhsh, juga kalimat atau perkataan yang keji, ya, yang tidak baik, ya. Bal yasma'una salam ba'dhum ala ba'd. Sebaliknya yang mereka dengar adalah salam, ya. Saling memberikan selamat, ya, antar mereka, ya. Salamul malaika alaihim, dan salam dari malaikat kepada mereka. Wa ya'tihim ma yastahuna min at-ta'am fiha sabahan wa masa, dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki, ya, dari berbagai makanan dan jenisnya di surga itu sabahan wa masaan, di setiap pagi dan sore hari, kapan saja mereka menginginkan makanan itu akan dihadirkan kepada mereka. Ini di surga tidak usah ada orang yang bekerja, tidak perlu ada kantor, tidak perlu ada yang susah lelah berpikir keras, berinvestasi dan seterusnya. Tidak, semua tinggal menikmati ini di surga, dan itu selama-lamanya. Subhanallah, ya. Jadi disebutkan di sini sifat utama penduduk surga, la yasma'una fiha laghwan, sesuatu yang ucapan yang tidak berfaedah, ya, fudul, ya, tidak penting, ya. Nah, ini itu dunia kebanyakan sebaliknya isinya begitu, ya. Kalau di dunia innama hadzal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, ya. Jadi kehidupan di dunia ini isinya justru hanya permainan, kesia-siaan, termasuk fudul, kata-kata, ucapan, perkataan yang tidak berfaedah, yang bahkan malah menjurus kepada fuhsh, sesuatu yang buruk, yang keji. Di surga tidak ada. Maka kalau ingin menjadi penduduk surga harus berusaha setiap kata yang keluar dari mulut kita sesuatu yang baik, ya, tidak ada fudul, tidak ada ucapan-ucapan yang fuhsh, yang keji, yang mengandung kemungkaran, ya, keburukan. Nah, karena ini sifat dari penduduk surga, ya. Baik, selanjutnya tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Hadhil jannah al-mawsufa bihadhihi sifat hiya allati nurithuha min ibadina man kana mumaththilan lil awamir mujtaniban lin nawahi. Inilah surga yang dijanjikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh ini, yang sifatnya, yang ciri-cirinya tadi sudah disampaikan. Itulah yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang mereka itu mumtathilan lil awamir, ya, betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Wa qul ya Jibril li Muhammad, katakanlah wahai Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikah la tatanazzal min tilqa'i anfusiha.
bahwasanya para malaikat itu tidak turun kepadamu dengan keinginannya sendiri, ya. Wa innama tatanazzal bi amrillah, tapi mereka ini turun dengan perintah Allah. Lillahi ma tastaqbiluhu min amril akhirah wa ma khalfana min amrid dunya wa ma bainad dunya wal akhirah wa ma kana rabbuka ayyuhar rasul nasiyan syai'a. Disebutkan di sini bahwa lillah, milik Allah, ya. Jadi tadi di dalam terjemahan tadi disebutkan Allah menguasai tadi, ya. Itu tadi pada ayat yang ke 65, ya. Ya, kita lanjut dulu di sini bahwasanya milik Allah apa yang ada dalam urusan akhirat nanti, demikian juga yang ada dalam urusan dunia, semuanya adalah milik Allah. Demikian juga antara langit dan bumi, antara dunia dan akhirat, semuanya adalah miliknya Allah. Wa ma kana rabbuka, dan tidaklah Rabbmu itu wahai Rasul, nasiyan syai'a, melupakan sesuatu meskipun dia sedikit. Tidak ada yang terlupakan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Khaliqus samawati wa khaliqul ardi wa malikuhuma wa mudabbiru amrihima. Dialah Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, dan yang memiliki keduanya dan yang mengatur keduanya. Tidak sekedar menguasai seperti tadi, ya. Allah yang menguasai, dan ini kurang tepat, ya. Bahwa yang dimaksud di sini Rabbus samawati adalah Allah lah pemilik, ya, pemilik pencipta langit dan bumi dan yang antara keduanya. Kalau menguasai di situ, ini diksi yang kurang pas, ya, atau pemilihan kata yang kurang pas di dalam penerjemahan. Karena apa? Kalau disebut menguasai, itu kesannya bukan dia yang punya, kesan, ya. Jadi disebut menguasai misalnya dalam suatu peperangan antara dua kubu, dua kelompok, setelah dikuasai oleh kelompok A, direbut oleh kelompok B, ya. Nah, ini disebut kelompok B sekarang yang menguasai daerah itu, ya. Jadi ada perbedaan kata-kata menguasai di sini, tetapi yang tepat, diksi yang pas itu bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya, ya. Wa khaliqu ma bainahuma wa malikuhu wa mudabbirhu, dan yang menciptakan yang ada di antara keduanya, dialah pemilik dan yang mengaturnya. Fa'budhu wahdah, maka hendaknya kalian menyembah hanya kepadanya. Fahuwal mustahiqu lil ibadah, karena dialah yang berhak untuk diibadahi. Yang lainnya tidak berhak, ya. Makanya la ilaha illallah itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi bukan tidak ada Tuhan selain Allah, ini juga kurang pas. Yang tepat, tidak, kalau pakai kata Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Falaisa lahu mathilun wala nadhirun yusyarikuhu fil ibadah, maka tidak ada sesuatu pun yang menjadi seumpama dengan dia atau yang semisal dengan dia yang bisa sebagai sekutu di dalam peribadatan kepadanya. Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki tandingan, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ini berikutnya bagaimana sikapnya orang kafir, ya. Tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat sebelumnya tentang orang-orang yang beriman, yang bertaubat, beramal salih, yang diberikan oleh Allah janji surga, ya. Nah, sekarang kebalikannya, wa yaqulul insanu wa idza ma mintu la sawfa ukhraju hayya wa yaqulul kafirul munkiru lil ba'ts. Maka orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, dia mengatakan istihzaan sambil mengejek, ya,
sambil mencela, mengolok-olok, idza mittu fa inni saufa ukhraju min qabri hayyan hayatan thaniyah inna hadza la ba'id. Ini ungkapannya orang kafir. Apakah setelah saya mati, ya, saya kelak nanti akan dibangkitkan dari kubur saya, ya, untuk kehidupan yang kedua kalinya. Ini adalah sesuatu yang jauh tidak mungkin, ya. Orang sudah jadi tanah kok mosok nanti bisa dibangkitkan kembali. Ini pola pikirnya orang kafir, ya. Karena dianggap manusia sudah jadi abu, jadi tanah, sudah tidak ada apa-apanya, ya. Maka lalu dia beranggapan ini tidak mungkin nanti akan hidup kembali. Lalu diingatkan oleh Allah, ya, awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Ini logika yang benar. Awala yatadzakkaru hadzal munkiru lil ba'tsi. Apakah orang yang mengingkari hari kebangkitan ini, ya, tidak ingat anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun syai'a, bahwa kami menciptakan dirinya dan dia waktu itu belum bisa disebut apa-apa dan dia tidak, bukan sesuatu yang bisa disebut, ya, atau belum ada apa-apa, ya. Dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, ya. Lam yakun syai'a, ya. Makanya disebutkan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, ya. Jadi dia lam yakun syai'an madhkura. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, lam yakun syai'an. Kita ini bukan sesuatu yang bisa disebut madhkura, enggak. Disebut saja enggak bisa karena memang adam, ya, sesuatu yang tidak ada, ya. Lalu Allah adakan, lalu Allah ciptakan. Fayastadillu bil khalqil awwal 'alal khalqits tsani. Di dalam ayat ini Allah memberikan dalil hujjah kepada orang kafir yang mengingkari kebangkitan ini, ya, bil khalqil awwal, dengan penciptaan yang pertama, 'alal khalqits tsani, untuk penciptaan yang kedua, yaitu kebangkitan setelah diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Ma'annal khalq ats-tsani ashal wa aisar. Padahal untuk penciptaan yang kedua secara logika pasti lebih mudah, pasti lebih gampang daripada penciptaan yang pertama. Karena aslinya tidak ada sama sekali, lalu Allah adakan, lalu Allah ciptakan. Kalau yang kedua, Allah tinggal membangkitkan saja. Ya, makanya apa yang tersisa ketika orang yang meninggal dunia, hancur semuanya, apa yang tersisa? Ajbud dzanab, tulang ekornya. Itu yang akan terus ada, ya. Dan orang yang baik, maka tulang ekornya ini akan berupa atau berwarna bening, bersih. Kalau orang yang kafir maka akan hitam, ya. Orang yang ahli maksiat akan keruh, ya. Jadi ini yang akan tersisa. Semua bisa hancur, tapi ini tidak akan hancur. Dan disitulah Allah kembali membangkitkan setiap kita, ya, dari kuburnya. Nah, selanjutnya, fawarabbik lanahsurannahum fawarabbika lanahsurannahum wasyayatin thumma lanuhdhirannahum haula jahannam jithiya. Ayat yang ke-68, ya. Fawarabbika ayyuhar rasul lanukhrijannahum min quburihim ilal mahsyar maskhubina bisyayatinihim alladhina adalluhum. Demi Rabbmu wahai Rasul, sungguh kami akan mengeluarkan mereka dari kubur mereka kepada mahsyar dengan ditemani siapa? Oleh setan yang menyesatkan mereka. Tsumma lanasuqannahum ila abwabi jahannam adzillah. Dan sungguh kami akan menggiring mereka ke pintu-pintu neraka jahanam dalam keadaan hina, barikin ala rabbihim, dengan
bahasa kita dengan ngesot, ya, barikina ala rukubihim, ya. Jadi dengan sangat hina sekali digiring oleh Allah ke neraka jahanam. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya thumma lanajzibanna bisyiddatin wa 'unfin min kulli ta'ifa min tawa'ifid dhalal ashadduhum 'isyanan wa hum qadatuhum. Kemudian kami akan tarik dengan keras dari setiap kelompok orang-orang yang tersesat ini, siapa yang paling banyak kemaksiatannya, paling durhaka, paling durjana, wahum qadatuhum, dan mereka adalah para pemimpin mereka, ya, akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompoknya, karena nanti di hari kiamat kita akan dibariskan, ya, bersama dengan orang yang sejenis dengan kita. Kalau termasuk orang yang saleh dibariskan dengan orang-orang saleh, dikelompokkan dengan orang yang saleh, demikian juga yang taleh, orang-orang kafir dikelompokkan dengan orang-orang kafir, dan dipimpin oleh orang yang paling kufur di antara mereka. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum awla biha siliyya. Nah, thumma lanahnu a'lamu billadzina hum ahaqqu bidukhulin nar wa maqasad harriha wa mu'anatihi, dan sungguh kami adalah yang paling tahu dengan siapa orang yang berhak untuk masuk neraka. Allah sudah memastikan siapa saja yang akan masuk neraka, bahkan itu sudah Allah takdirkan sebelum penciptaan mereka. Demikian juga dengan berapa panasnya dan bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang penduduk neraka ini, waliyadzubillah. Allah Maha mengetahui semuanya. Wa ma minkum wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ini kadang-kadang banyak, ini mohon diperhatikan, banyak orang salah di dalam mengartikan ayat ini, dalam menafsirkan ayat ini, maka tolong diperhatikan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Inilah yang benar, tafsir yang benar. Wa ma minkum ayyuhan nas, dan tidaklah kalian wahai manusia, ahadun, tidaklah salah seorang dari kalian, illa saya'buru fawqas sirat al-madhrub ala matni jahannam. Tidaklah salah seorang dari kalian wahai manusia kecuali pasti akan melintas, ya, pasti akan melalui sirat, jalan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kana hadzal ubur qada'an mubraman qadahu Allah fala radda li qada'ihi, bahwasanya penyeberangan, ya, orang yang melalui, ya, sirat, ya, jembatan yang ada di atas neraka jahanam itu, ini sudah Allah tetapkan, ya, sehingga tidak ada yang bisa untuk menolak ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Banyak orang yang menafsirkan secara salah ayat ini, karena disebutkan wa in minkum illa wariduha, diterjemahkan bahwa setiap kalian, coba tolong diterjemahkan kembali ayat ini, ayat yang ke-78, ya 71, ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini juga ada bias, ya. Kalau dikatakan mendatanginya, bisa ditafsirkan oleh orang yang tidak paham atau yang tidak mengerti tafsir, berarti masuk mendatangi di situ, ya. Bisa difahami begitu. Jadi kalau diartikan mendatangi, ini kurang pas, karena bisa menjadi bias artinya. Makanya ini mudah-mudahan nanti setelah adanya revisi terjemah Depak ini sedang direvisi, ya. Ketuanya Dr. Mukhlis Hanafi ke tashih untuk terjemahan Depak ini, kebetulan beliau satu letting dengan kita waktu di Gontor. Itu kata beliau sedang ada revisi, mudah-mudahan segera selesai, dan mudah-mudahan
beberapa hal yang bias, beberapa hal yang multitafsir bisa segera diselesaikan. Ya, seperti tadi ayat yang kita sebutkan tentang menguasai, ya, kemudian tentang ini mendatangi, ya, dan wa in minkum illa wariduha, tidaklah salah seorang dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka itu. Nah, ini bisa menimbulkan multitafsir, ya. Kira-kira yang pas apa, ya? Dan tidaklah salah seorang dari kalian kecuali akan apa? Melewati atau melintas, menyeberangi neraka itu melalui sirat atau yang sejenisnya. Jadi intinya di sini makna yang memahamkan bahwa yang dimaksud di sini adalah penyeberangan, ya, atau melintas di sirat, bukan masuk mendatangi yang bisa diartikan memasuki. Nah, ada orang yang punya penafsiran begitu sehingga wal'iyadzubillah dia mengatakan, loh, kalau begitu ini kan nanti setiap orang itu akan dicuci dulu dosanya di neraka, ya. Nah, daripada gitu sekalian aja lah. Nah, ada loh, sekalian saja mau sama-sama dicuci dulu di neraka. Wal'iyadzubillah. Mungkin diantaranya dia pakai dalil ini, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali pasti akan mendatanginya, masuk ke dalam neraka, dicuci terlebih dahulu dosanya, lalu kemudian baru dientaskan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Lah, kalau sama-sama dicuci, sekalian aja. Kalau korupsi ya tidak usah tanggung-tanggung, ya. Naudzubillah, ini bahaya. Jangan pernah kita kemudian punya penafsiran seperti ini. Emang di neraka itu kuat kita di neraka itu. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita masuk neraka. Jangan sampai, waliyadzubillah. Jadi memang ada orang yang tidak dihisab, ya, sehingga langsung set masuk neraka, ya. Ya, jadi orang-orang yang tauhidnya betul-betul bersih, ya. Humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini diantara cirinya orang yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah Ukasa, ada 70.000, ada 70.000 orang. Ya, itu tanpa hisab langsung masuk neraka. Terus apakah kemudian yang lainnya nggak bisa langsung masuk neraka? Ya bisa. Yang ini itu persoalannya tanpa hisab. Tidak usah dilihat catatan amalnya, wis langsung masuk, oh surga, ya, set masuk. Tidak usah dilihat bukunya ini catatannya. Tapi yang lain dibuka catatannya, dikasih tahu. Nah, orang Islam, orang beriman itu dipanggil oleh Allah dan dikasih tahu, kamu dulu, ya, di dunia kan pernah melakukan maksiat ini. Iya betul ya Allah. Dulu di dunia kamu saya tutupi aib kamu, maksiat kamu, dan di sini juga demikian. Terus dikasih tahu kita, apapun dosa kita dikasih tahu oleh Allah. Nih, kamu dulu melakukan ini. Tapi kemudian oleh Allah dikasih tahu kamu dulu begini, dan saya tutupi di sini juga, di akhirat sini juga ditutupi oleh Allah aibnya, ya. Tapi kalau orang yang mujahar, yang bangga dengan dosanya, orang-orang kafir, maka Allah tampakkan, Allah permalukan di hadapan seluruh makhluk, ya, itu. Kalau orang beriman tidak. Makanya jangan sampai punya tafsir yang salah tentang ayat ini, ya. Nah, artinya adalah mereka akan melintasi sirat itu di atas neraka jahanam. Semuanya akan melintasi itu. Ya, termasuk yang apa? Yang tanpa hisab tadi juga melintas, tapi melintasnya secepat kilat. Ya, cepat sekali. Ada yang pelan-pelan, tapi kemudian tetap masuk surga. Ya. Nah, ini jadi harus diperhatikan betul. Mudah-mudahan kita tidak salah memahami masalah ini. Ya, karena ada yang begitu. Wah, enak, nanti sudahlah. Kalau sama-sama mampir dulu ke neraka, ya nanti kan banyak artis-artis itu di sana. Ya Allah, itu ada loh Pak. Ya, ada yang begitu, na'udzubillah. Pernah saya dialog dengan seseorang
yang dia mengatakan itu, ya Allah, keliru. Ya. Nah emang kalau orang jadi artis kalau di surga masih tetap cantik, di neraka, naudzubillah, gosong semuanya. Ya. Dan tidak bisa dilihat ya, waliyadzubillah ya. Dan yang ayat yang terakhir ini ya semakin menegaskan kebenaran tafsir ini, yaitu thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Thumma ba'da hadzal 'ubur 'ala as-sirat, lalu setelah melintas di atas sirat ini, nusallimul ladzina taqaw rabbahum, kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, awamirihi wajtinabi nawahi, dengan melaksanakan, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa natrukul zalimin, dan kami biarkan, kami tinggalkan orang-orang yang zalim, barikina ala rabbihim, mereka ngesot di sana ya, di dalam neraka. La yastati'unal firar minha, tidak bisa lari dari neraka itu. Jadi ini yang benar. Jadi nusallim, diberi keselamatan dan diselamatkan oleh Allah dari neraka orang-orang yang bertakwa, tidak masuk ke dalamnya. Jadi tidak benar kalau semua orang itu dicuci dulu dosanya di neraka. Ya. Jadi kalau amal perbuatan yang baiknya lebih berat daripada keburukannya, masuk neraka, masuk surga langsung. Tidak dicuci dulu. Ya Ustaz itu kan. Nah makanya yang paling penting untuk kita jaga adalah tauhid. Jangan pernah berbuat syirik. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Orang yang bertemu Allah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Itu yang perlu dijaga. Sampai di dalam hadis yang lain, seberapapun dosanya, sepenuh langit, sepenuh bumi, tapi kalau dia datang kepada Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Allah akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi, sepenuh langit itu juga. Ya. Jadi ini artinya masalah akidah, masalah tauhid, inilah yang akan menyelamatkan kita ya. Dan orang yang bertauhid secara logika akan betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira itu yang perlu untuk kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.